Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun usi wa nafsi bi taqwallah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa'alaika bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaika bil ilmi wa man aradahuma fa'alaika bil ilmi. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji hanya milik Allah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk tanda syukur kita kepada Allah, sebagai bentuk tanda terima kasih kita kepada Allah, karena Allah sudah memberikan beribu-ribu kenikmatan yang besar maupun yang kecil, kenikmatan yang dapat kita rasakan sampai saat ini, itu semata adalah karena kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah bentuk rasa cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersalawat itu kemudian kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, karena kita yakin akan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaika bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaika bil ilmi wa man aradahuma fa'alaika bil ilmi. Kemudian janji Rasulullah yang lain, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, maka orang tersebut, umatku tersebut akan bersamaku di surga nanti. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap waktu kita seringkali mengucapkan salawat sebagai bentuk rasa cinta kita kepada junjungan kita. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya. Biasanya Rasulullah yang ditanya oleh para sahabatnya dengan persoalan segudang permasalahan yang umatnya hadapi. Tapi kali ini selesai pengajian, Rasulullah yang bertanya kepada para sahabatnya. Apa pertanyaan Rasul tersebut? Pertanyaan Rasul tersebut ternyata sederhana. Kata Rasulullah, apa yang akan menyelamatkan engkau di dunia dan di akhirat ini? Para sahabat kemudian kompak menjawab, amantu billahi war rasul. Yang akan menyelamatkanku nanti, kata para sahabat, amantu billahi war rasul. Kami beriman kepadamu dan kami beriman kepada Allah. Itu yang akan menyelamatkan hidupku baik di dunia maupun di akhirat. Amantu billahi, kami beriman kepada Allah. Dan kami beriman dan kami meyakini engkau adalah sebagai Rasulullah, utusan Allah. Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu sangat gembira, karena ternyata akidah keimanan umatnya, terutama para sahabat-sahabatnya, itu begitu kuat, luar biasa. Oleh karena itu kemudian
Rasul memberikan pemaparan sebagaimana penjelasan apa itu bentuk keimanan kepada Allah dan Rasulnya itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ternyata keimanan itu merupakan dasar pondasi bagi kita untuk menapaki kehidupan yang lebih bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Sampai kemudian Imam Al-Ghazali memberikan pemahaman kepada kita apa bentuk iman itu. Tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa amalun bil arkan. Kata Imam Al-Ghazali, tingkatan keimanan itu adalah tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa amalun bil arkan. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman itu adalah meyakini di dalam hati bahwa Allah sebagai Tuhan kami dan Rasulullah itu sebagai utusan kami. Hanya meyakini saja di dalam hati tanpa kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, kita sudah dikategorikan sebagai bentuk memiliki iman kepada Allah. Apalagi kalau kemudian keimanan kita itu dilengkapi dengan mengucapkan lisan kita bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pun begitu kemudian keimanan kita kalau kemudian dilengkapi dengan kita melaksanakan segala amal perbuatan yang baik di hadapan Allah, maka kesempurnaan itu sudah begitu luar biasa. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita kemuliaan di hadapan Allah, derajat yang tinggi di hadapan Allah itu ternyata kuncinya hanya ada dua. Satu, iman kepada Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat seseorang di hadapan Allah itu tidak dilihat dari hartanya yang berlimpah, jabatannya yang mentereng, jabatannya yang tinggi, kedudukannya yang terhormat, bahkan mungkin ketampanan dan kecantikan yang dimilikinya tidak melihat itu. Karena kemuliaan seseorang itu ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala diukur oleh seseorang itu memiliki amantu billahi wa rasul, memiliki keimanan, dan yang kedua adalah memiliki ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Dan inilah yang akan mengantarkan kita di hadapan Allah memiliki kemuliaan yang tinggi, memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah. Amantu billahi wa rasul. Maka pondasi yang paling kokoh untuk menanamkan keyakinan di dalam diri kita adalah tentu saja bagaimana memupuk rasa keimanan kita agar tetap menempel di dalam hati kita. Tasdiqu bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa amalun bil arkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah memberikan jalan bagi kita bagaimana untuk mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Yang kedua, alladzina utul ilma darajat. Dengan ilmu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaika bil ilmi." Barang siapa yang ingin hidupnya senang di dunia, fa'alaika bil ilmi. Maka silakan dengan ilmu pengetahuan, silakan dengan ilmu agama. Kalau kita ingin pangkat yang tinggi, maka untuk mencapainya adalah dengan ilmu kepangkatan itu.
Kita sekolah dari mulai SD sampai perguruan tinggi, bahkan setelah perguruan tinggi cari lagi S2, S3 dan seterusnya. Man arada dunya fa'alaik. Dengan ilmu dunia itulah kemudian Allah akan mengangkat derajat kita di hadapan manusia di dunia. Karena ternyata kedudukan manusia di dunia itu dilihat pangkat dan jabatannya, maka kemudian kita harus mencari ilmu dunia itu. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man aradal akhirata fa'alaika bil ilmi." Barang siapa yang kemudian ingin hidupnya senang di akhirat, memiliki derajat yang tinggi di akhirat, fa'alaika bil ilmi. Maka kita dianjurkan dan diwajibkan untuk mencari ilmu akhirat itu. Ya apa ilmu akhirat? Ilmu agama, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang sholat, ilmu tentang ngaji, ilmu bagaimana berakhlakul karimah. Karena itulah yang akan menghantarkan kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Wa man aradahuma fa'alaika bil ilmi. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kemudian kita semua ingin hidup senang, ingin hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat, fa'alaika bil ilmi. Maka kuncinya itu adalah kita harus memiliki ilmu dunia dan ilmu akhirat. Di samping kita bersekolah dengan tinggi, maka tidak lupa kita juga belajar tentang agama, belajar tentang ibadah, belajar bagaimana cara kita berwudu, belajar bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua kita, belajar bagaimana kita berbuat baik terhadap tetangga-tetangga kita, bagaimana menghormati orang tua kita. Keseimbangan hidup dunia dan akhirat itu akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dua kunci inilah kemudian akan membawa bukan hanya saja kita senang dihormati oleh sesama tetangga di dunia, dipandang oleh sesama saudara kita di dunia, tetapi kita memiliki derajat dan kedudukan yang tinggi, kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti, karena kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menanamkan nilai-nilai iman kepada anak cucu kita itu menjadi PR dan pekerjaan rumah yang paling besar bagi kita sekalian. Dan menanamkan nilai-nilai keimanan itu kepada anak kita tidak hanya kita menyuruh anak kita untuk melaksanakan sholat dan sebagainya, tetapi yang paling penting bagaimana kita memberikan suri tauladan, memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Karena apa? Karena dewasa ini teknologi begitu luar biasa menyerang upaya-upaya kita untuk menanamkan nilai-nilai agama. Bayangkan saja, kumandang adzan sudah diperdengarkan kepada kita, anak-anak kita masih asik bermain HP, masih asik bermain Mobile Legends misalnya. Kalau tidak diberikan contoh, kalau tidak diajak oleh orang tuanya, kalau tidak diajak dan diberikan teladan oleh kita selaku orang tuanya, apakah akan nurut anak-anak kita? Belum tentu. Bahkan bisa jadi orang tuanya asik masuk di depan televisi, lihat sinetron dan lain sebagainya.
Karena ternyata jam 5 sampai jam 8 malam itu jam-jam rawan di televisi untuk melihat tontonan yang luar biasa bagus. Ada sinetron dan lain sebagainya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jawa Barat mempelopori itu. Apa? Gerakan maghrib mengaji. Supaya apa? Supaya antara jam rawan maghrib sampai isya itu orang tua mematikan televisinya untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah, mengajarkan anak-anak kita akhlakul karimah, mengajarkan anak-anak kita keimanan kepada Allah, bukan hanya dengan menyuruh anak itu mengaji dan beribadah, tetapi memberikan contoh di lingkungan keluarganya oleh orang-orang tuanya. Bapak Gubernur memberikan waktu dengan berupaya membangun apa yang disebut dengan gerakan maghrib mengaji. Itu dalam rangka jamaah yang dirahmati Allah, menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah, menanamkan nilai-nilai akidah, menanamkan apa yang disebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Karena kemudian dua perkara inilah yang mengangkat harkat, martabat dan derajat kita di hadapan Allah. Berbeda dengan orang lain, berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya, berbeda dengan saudara-saudara. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalaulah kemudian kita ingin bahagia di dunia, kata Rasulullah, man arada dunya fa'alaika bil ilmi. Kemudian kalau kemudian kita ingin hidup bahagia di akhirat, man aradahu fa'alaika bil ilmi. Kalau ingin kemudian hidup dua-duanya bahagia dunia dan akhirat, maka itu kuncinya adalah dengan ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan lindungan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara kita di Palestina oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemenangan, dikuatkan akidahnya, dikuatkan ibadahnya untuk tetap mengibarkan panji-panji Islam di negeri yang sedang ditindas oleh Zionis Israel. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.